saya Angel. Halo, saya Angelin. Ini Diary Angel with Angelin. Di kesempatan kali ini, untuk beberapa menit ke depan, aku tuh bakal ditemenin oleh seorang mahasiswi jurusan bimbingan konseling di Universitas Negeri Medan, yaitu Angelin Yosepin. Hai. For your information, Angelin itu merupakan sahabat aku. Dan uniknya kita mempunyai nama yang sama. Nah, sekarang ini kan kita masih menjalani yang namanya masa pandemi. Masih pada PSBB kan guys? Tenang aja, video kali ini juga masih sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi masih aman kok. Jadi di kesempatan kali ini bersama Angelin, saya akan menggali informasi seputar pentingnya etika komunikasi dalam penggunaan media sosial dan aplikasi meeting online. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya masuk ke pertanyaannya Angelin. Oke, sebelumnya nih Angel, sebagai pengguna media sosial apa sih yang paling kamu sering guna Angel? Kalau media sosial yang paling sering saya gunakan itu WhatsApp dan Instagram. Wah, kalau Instagram gak heran ya, sekarang rata-rata semua orang telah menggunakan aplikasi Instagram. Nah, lalu Angel, bagaimana sih peranan media sosial bagi kehidupan sehari-hari kamu? Kalau dalam kehidupan sehari-hari saya nih ya, tentu penggunaan media sosial itu kan lebih penting ya, karena apalagi saat kondisi pandemi seperti ini ya, mau nggak mau seseorang itu harus mengharuskan untuk lebih maksimalkan lagi penggunaan gadgetnya. Iya benar. By the way Angel, apa saja sih dampak yang kamu rasakan selama ini dalam penggunaan media sosial? Tentu kan kalau dalam penggunaan media sosial itu kan pasti ada dampak positif dan negatifnya nih ya. Iya kan? benar. Nah, kalau dari dampak positif yang saya rasakan ya tentu kita lebih maksimal gitu kan komunikasinya, maupun dari jarak jauh ataupun enggak. Terus kalau yang saya rasakan itu saya itu lebih merasa terhibur gitu, karena kan di media sosial kan banyak hiburan kan ya sekarang, konten-konten YouTuber gitu. Tapi kalau dampak negatifnya itu ya itu saya nggak bisa lepas dari HP karena ada kebiasaan digunainnya. Jadi candu gitu ya menggunakannya. Benar. Oh ya Angel, aku mau minta pendapat kamu dong sedikit mengenai penyebaran hoaks dan gimana sih cara menghindari dan menghadapi hal tersebut. Maksudnya penyebaran hoaks di media sosial gitu Angel. Oke, kalau menurut saya nih ya, penyebaran hoaks dalam media sosial itu kan termasuk kayak hal yang negatif gitu kan. Iya benar. Karena termasuk ini, kita itu nggak cuma menipu semua orang, tapi kita juga menipu diri kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya solusinya itu, cara menghindarinya itu, yaitu kita harus pandai memilah informasi mana yang benar dan mana yang diraguin. Selain itu kita harus, kalaupun percaya sama sesuatu itu ya betul-betul harus ada bukti akuratnya gitu. Soalnya kan sekarang kan sosial media itu kan banyak jangkauannya luas, jadi kebanyakan orang itu sekarang udah menggunakan dengan tujuan yang negatif gitu. Iya ya, bener banget. Kebanyakan nih ya orang sekarang ini asal dapat berita kayak langsung dibagiin tanpa nyaring-nyaring gitu dong, mana yang bener, mana yang enggak. Nah, jadi intinya kita itu harus menyaring setiap berita yang ada yang kita dapetin gitu ya, Angel. Iya, betul. So, menurut kamu, Angel, bagaimana sih cara bijak dalam menggunakan media sosial dan bagaimana sih etika dalam berkomunikasinya menurut kamu? Oke, kalau cara bijak dalam menggunakan media sosial itu ya seperti saya katakan tadi gitu kan, pandai memilah dan menyaring mana informasi yang benar dan mana informasi yang diraguin sesuai dengan bukti yang akurat. Nah, jadi kalau dalam etika berkomunikasi itu dalam media sosial ya khususnya, itu pertama harus sopan memang kan, itu kan tentu udah pasti gitu kan. Nah, yang kedua itu harus mau mendengarkan orang lain, karena gini, kalau kita tidak mendengarkan orang lain mengatakan sesuatu atau memberikan informasi, maka itu tidak bisa dikatakan komunikasinya berjalan. Iya bener-bener. Sekarang kebanyakan orang ya, kayak orang lain ngomong tuh kebanyakan gak serius ya mendengarnya. Ya nggak pernah dengerin soalnya gitu. Oke Angel, dalam masa pandemi ini kan kegiatan kita semuanya serba terbatas ya. Nah, kira-kira konten apa saja sih yang kamu akses dalam menghilangkan kebosanan kamu nih Angel? Oke, konten yang sering saya akses itu yang pertama itu konten memasak ya, karena kan selain memberikan hiburan, kita kan juga jadi tahu gitu kan. Biasa kan kalau kita bosan nggak tahu tuh mau ngelakuin apa kan. Iya Jadi bener-bener. ya itu masak gitu. Terus yang kedua itu biasanya kan yang lagi zaman sekarang gitu kan, K-pop idol gitu kan. Iya bener banget sih. Nah, jadi kalau nonton itu tuh jadi kayak berasa bosannya hilang gitu, jadi lebih semangat ngelaksanain aktivitasnya gitu. Oke. Nah Angel,
menurut kamu nih, dengan adanya media sosial dan aplikasi meeting online, apakah sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari di masa pandemi ini? Tentunya pasti sangat membantu nih ya, apalagi kan buat kayak kita nih anak kuliahan, terus buat orang-orang di sana yang kerja gitu kan, anak sekolah yang nggak bisa ngelaksanain pertemuannya gitu kan secara tatap muka. Nah jadi dengan adanya aplikasi online ini tentu sangat membantu sih. Iya, jadi kita tetap bisa berkomunikasi walaupun secara virtual ya. Nah, selanjutnya Ninjel, dalam penggunaan aplikasi meeting online, bagaimana sih seharusnya etika komunikasi yang baik dan benar menurut kamu? Nah menurut saya itu etika komunikasi yang baik dan benar itu sewaktu menggunakan aplikasi online itu tentunya seperti yang saya bilang tadi gitu kan. Pertama itu harus sopan dari cara bicara kita, cara menuturkan kata kita kepada orang lain gitu kan. Nah yang kedua itu harus pandai menghargai orang lain, yaitu artinya itu mau mendengarkan orang lain. Karena banyak nih ya, contohnya kayak kita lihat sekarang nih, banyak orang ketika orang lain berbicara sewaktu Zoom ataupun Google Meet nih, banyak yang masukin kamera. Karena kita kan nggak tahu tuh kan, apakah mereka mendengarkan omongan kita, mereka menyimak omongan kita. Itu jadi etika yang baik itu seharusnya lebih menghargai lah dalam bentuk apapun begitu, sesuai dengan kesadaran diri kita. Berbicara mengenai aplikasi meeting online Ninjel, apakah menurut Angel penggunaan aplikasi meeting online itu cukup efektif seperti nih Zoom ataupun Google Meet yang sekarang kerap sekali digunakan bagi halayak umum? Oke, kalau dilihat dari segi diri saya ataupun secara umum nih ya, saya rasa sih kurang efektif. Karena gini nih, banyak kan sekarang kalau lagi gunain Google Meet ataupun Zoom gitu kan, yang tidak disiplin waktu lah, misalnya kayak deadline itu jam 12 tuh kan, nah maksudnya 5 menit sebelum waktunya pas gitu. Nah jadi itu kan lebih kurang disiplin tuh waktunya. Selain itu tuh yang keduanya itu masalah jaringan. Nah kita kan nggak tahu tuh gimana kondisi daerah masing-masing, teman kita gimana, anggota kita gimana dalam melakukan hal meeting ini. Nah jadi bisa aja tuh ada yang jaringannya lebih bagus, ada jaringannya yang buruk gitu. Itu sih kalau saya rasa permasalahan yang membuat kurang efektif penggunaan aplikasi meeting online. Oke Angel, terima kasih ya tadi sedikit menurut pendapat Angel mengenai keefektifan penggunaan meeting online ya. Oke Angel, ini the last but not least, aku mau minta saran dan kritik kamu dalam pentingnya etika komunikasi dalam penggunaan media sosial dan aplikasi meeting online Angel. Oke, kalau saran dari saya nih ya, jangan pernah sepelein etika komunikasi. Yang penting itu hargai orang ketika sedang berbicara dengan kita agar komunikasi kalian itu berlancar dengan baik. Oke. Kedua itu adalah kritik itu kan. Nah, jadi kalau dalam kritik ini penggunaan komunikasi itu juga harus kita perhatikan dan kita batasi agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Begitu sih dari saya. Nah, itu tadi guys, saran dari Angelin semuanya kita ingat ya. Jangan menyepelekan etika komunikasi. Dan kritiknya nih buat kalian-kalian, jangan sampai nih kita menggunakan aplikasi media sosial itu sampai mengganggu kenyamanan dari orang lain guys. Oke, thank you ya Angel atas saran dan kritik dari kamu. Nah guys, semoga informasi dan percakapan antara aku dan Angelin tadi di Diary Angel kali ini dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua. Di diary kali ini saya akan membagikan sedikit quotes mengenai pentingnya etika komunikasi dalam penggunaan media sosial dan aplikasi meeting online. Semoga quotes yang saya bagikan dapat bermanfaat ya guys. Alangkah baiknya apabila sedang berkomunikasi pada jaringan internet, gunakanlah bahasa yang sopan dan layak serta bertindak yang sopan juga. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun saat kita berinteraksi melalui media sosial dan aplikasi meeting online. Jika opini kita sudah dibentuk oleh hoax yang ada, maka akan mengakibatkan persepsi negatif dan kesalahan berpendapat. Pilihlah konten yang memang membuat kita semakin berwawasan. Kita yang mengontrol media sosial, bukan media sosial yang mengontrol kita. Nah, kesimpulannya, alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi melalui media jaringan internet, gunakanlah bahasa yang sopan dan layak, serta bertindak yang sopan juga.
Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun saat kita berinteraksi, termasuk saat berinteraksi melalui media sosial dan aplikasi meeting online. Baiklah, sekian Diary Angel Fit Angelin kali ini. Sampai bertemu di Diary Angel selanjutnya. Bye-bye guys! Dah.